Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Izin bertanya Pak Esra, apakah ada catatan Bapak Gereja yang salah secara teologis atau bertentangan dengan Calvinis? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Saudara-saudara, seringkali banyak orang yang mengacu kepada para bapak gereja untuk membenarkan sebuah paham tertentu yang dipercaya sekarang. Ya, di satu sisi bisa dibenarkan. Tapi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa kita tidak boleh menanamkan dalam pikiran kita bahwa karena bapak-bapak gereja itu lebih dekat kepada para rasul dibanding kita, maka ajaran mereka pasti benar. Sehingga apa yang dikemukakan oleh bapak gereja itu pasti kebenaran. Tidak. Dalam kenyataannya kita melihat bahwa ada banyak bapak-bapak gereja yang baik di dalam hal yang lain, di dalam ajaran yang lain. Tapi pada ajaran-ajaran tertentu, itu pemahamannya tuh fatal. Bahkan kalau tidak mau dikatakan sebagai sesat. Ya. Saya akan berikan contoh, misalnya Justin Martyr. Justin Martyr ini seorang bapak gereja yang bahkan mati martir demi iman Kristen. Tapi di dalam pemahaman tentang Tritunggal itu pemahamannya kacau. Dia memang percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi dia percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak setara. Tapi ada hierarkinya di mana Bapa itu lebih tinggi daripada Anak. Saya memberikan kutipan ya dari tulisan Pilsaf dalam History of the Christian Church. Pilsaf ini mengemukakan, dia penulis sejarah gereja yang baik, dan dia menulis atau mengemukakan apa yang dipercaya oleh Justin Martyr. Dia bilang begini, Justin, pelopor dari penemuan ilmiah dalam pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus dan dalam kristologi, doktrin tentang Kristus. Dia membantah tuduhan orang-orang kafir tentang ateisme dengan penjelasan bahwa orang-orang Kristen menyembah Sang Pencipta dari alam semesta. Di tempat kedua, Sang Anak. Di tempat ketiga, roh nubuatan. Menempatkan ketiga pribadi ilahi dalam tingkatan yang menurun sebagai objek-objek penyembahan. Jadi, Justin Martyr menempatkan Bapa paling tinggi, Anak kedua, lalu Roh Kudus dalam urut-urutan penyembahan. Berarti Bapa lebih layak disembah, setelah itu baru Anak di bawahnya, setelah itu baru Roh Kudus lagi, paling bawah. Ya. Lalu lanjut dari Pilsaf. Justin Martyr berulang-ulang menempatkan Bapa, Anak, dan Roh bersama-sama sebagai objek-objek dari penyembahan ilahi di antara orang-orang Kristen, sekalipun tidak setara sepenuhnya di dalam kewibawaan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa doktrin Tritunggalnya Justin Martyr ini bukan hanya salah ya, tapi sesat. Tentang doktrin keselamatan dari Justin Martyr, saya berikan kutipan dari Early Christianity dari Albert Freund Jr. Dia bilang begini, menurut Justin, oleh penderitaan dan kematiannya, Yesus menebus kita dari ketidaktahuan atau kebodohan dan kuasa dari setan-setan, dan mendapatkan pengampunan untuk mereka yang bertobat, percaya, dan memegang atau mentaati perintah-perintahnya. Tetapi pengampunan diberikan dalam baptisan yang dikatakan sebagai kelahiran baru. Pengampunan diberikan dalam baptisan. Artinya, baptisan itu mempunyai andil di dalam
pengampunan dosa kita. Nah ini kan selamat karena berbuat baik. Dan ini jelas suatu ajaran yang salah, bahkan sesat, bertentangan dengan konsep salvation by faith alone. Selamat karena iman saja. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya. Maka doktrin Justin Martyr tentang Tritunggal dan keselamatan itu fatal. Sekarang kita lihat Bapak Gereja lain, Clemens dari Alexandria. Dia percaya bahwa setelah mati itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Saya berikan pandangan dia dari bukunya Louis Berkhof, The History of Christian Doctrine. Louis Berkhof menulis tentang ajarannya Clemens. Baik menurut Clemens maupun Origen, proses pemurnian yang dimulai dalam kehidupan orang berdosa di bumi dilanjutkan setelah kematian. Clemens menegaskan bahwa orang kafir mempunyai kesempatan untuk bertobat di Hades dan bahwa masa pencobaan mereka tidak berakhir sampai hari penghakiman. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah mati masih ada kesempatan untuk bertobat. Ini kalau ditinjau dari pemahaman teologis masa kini, maka ini sesuatu ajaran yang sesat. Oke, yang lain lagi, Tertullian. Nah, Tertullian percaya juga selamat karena berbuat baik. Saya berikan kutipannya dari buku Louis Berkhof. Dia meninggalkan belas kasihan Allah, meninggikan belas kasihan Allah. Pada saat yang sama, suatu legalisme tertentu tersebar atau sangat banyak terdapat dalam ajaran. Dia berbicara tentang penebusan yang dibuat untuk dosa-dosa yang dilakukan setelah baptisan oleh pertobatan atau pengakuan. Dengan berpuasa dan bentuk-bentuk lain dari pematian daging, orang berdosa bisa lolos dari hukuman kekal. Orang berdosa bisa lolos dari hukuman kekal dengan membuang dosa dan pematian sifat-sifat daging. Nah itu kan keselamatan karena perbuatan baik, usaha orang. Yang dalam teologi kita sekarang itu adalah suatu pandangan yang sesat. Ya. Sekarang tentang Tritunggal itu juga, Tertullian ini percaya Tritunggal ya, tapi dia percaya Tritunggal itu ada hierarki, seperti Justin Martyr tadi. Saya berikan lagi kutipan dari Louis Berkhof. Tertullian adalah yang pertama menegaskan 3 kepribadian dari Allah dan menggunakan kata Tritunggal untuk menentang monarkianisme. Dia menekankan fakta bahwa 3 pribadi itu adalah zat. 3 pribadi itu adalah dari zat yang satu. Memungkinkan bilangan dengan pembagian. Tetapi dia tidak mencapai pernyataan berkenaan dengan Tritunggal yang benar. Karena dia menganggap satu pribadi sebagai lebih rendah daripada pribadi-pribadi yang lain. Dia anggap satu pribadi lebih dari yang lain. Jadi tidak ada kesetaraan di dalam 3 pribadi Tritunggal. Ini pun salah, sesat. Oke, sekarang beralih kepada Origenes. Nah, Origenes percaya bahwa pada akhirnya semua orang, semua makhluk itu akan diselamatkan. Jadi dia percaya universalism. Saya kutip dari Albert Freund. Origen adalah universalis yang pertama, yang mempercayai bahwa pada akhirnya setiap orang, termasuk setan dan malaikat-malaikat, akan dibawa kembali kepada Allah. Jadi malaikat, setan-setan akan bertobat dan kembali diselamatkan. Louis Berkhof juga mengatakan hal yang sama. Origen mengakui fakta bahwa keselamatan dari orang-orang percaya tergantung pada penderitaan dan kematian Kristus. Kristus membebaskan mereka dari kuasa setan dan melakukan ini dengan mempraktekkan penipuan kepada setan. Dia menawarkan dirinya sendiri kepada setan sebagai suatu tebusan, dan setan menerima tebusan itu dengan menyadari bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan pegangannya pada Kristus yang tidak berdosa. Pengaruh penebusan dari Logos diperluas sehingga melampaui hidup ini. Bukan hanya manusia yang hidup di bumi dan mati, tapi semua roh-roh yang jatuh, tak terkecuali setan dan semua malaikat-malaikat jahatnya, dibawa ke bawah suatu pengaruh penebusan. Akan ada suatu pemulihan dari segala sesuatu. Nah, jadi kita bisa lihat, pandangan-pandangan ini jelas adalah pandangan yang sesat kalau dilihat dari kacamata teologi sekarang. Jadi ini penting bahwa kalau kita merasa bahwa karena mereka bapak-bapak gereja, maka mereka punya ajaran pasti benar. Dan kita untuk mendukung paham kita, lalu kita mengutip pandangan-pandangan mereka, ya kita juga bisa sesat. Itulah sebabnya dasar dari ajaran yang benar itu harus Alkitab, harus kitab suci, bukan pandangan bapak-bapak gereja. Pandangan bapak gereja bisa dipakai sepanjang dia sejalan dengan Alkitab.
Tapi mungkin muncul pertanyaan, mengapa sampai kok bapak-bapak gereja bisa mempunyai pandangan yang sesat atau aneh juga seperti itu? Ya, ada banyak alasan. Salah satu adalah ingat bahwa teologi belum berkembang. Kita ingat ya bahwa rasul-rasul tidak pernah meninggalkan sebuah buku sistematik teologi, buku doktrin-doktrin tertentu, tidak. Karena itulah maka teologi awal itu dibentuk oleh mereka, dan mereka baru memulai pembentukan formula-formula, termasuk doktrin Tritunggal itu kan, itu tidak dirumuskan. Alkitab hanya mencatat begitu saja dan kemudian dirumuskan. Karena itulah wajar kalau dalam perumusan itu banyak cacat celahnya. Setelah teologi berkembang, ya baru orang mulai mempelajari Alkitab secara serius, barulah akhirnya mendapatkan formula doktrin Allah Tritunggal seperti yang kita percaya sekarang. Kita berhutang kepada bapak-bapak gereja untuk kelahiran doktrin Allah Tritunggal. Tapi rumusan mereka tentang doktrin Allah Tritunggal banyak cacatnya, di mana mereka akhirnya melihat ada hierarki dalam Allah Tritunggal. Bapa paling atas, lalu Yesus lebih rendah dari Bapa, lalu Roh Kudus lebih rendah lagi, ya. Nah, juga faktor kedua adalah karena gini loh. Bapak-bapak gereja awal, mereka kan waktu itu juga Alkitab Perjanjian Baru ini kan juga belum lengkap. Ada tulisan-tulisan tapi masih terpisah-terpisah. Ya, Paulus nulis kepada jemaat di Efesus, suratnya di jemaat di Efesus, Korintus, ya, Galatia sendiri. Tapi Alkitab secara lengkap terkumpul itu kan belum ada. Jadi acuannya itu apa? Nah, ini menjadi kesulitan bagi bapak-bapak gereja untuk merumuskan ajaran-ajaran mereka itu dari seluruh data Alkitab secara komplit. Makanya tidak heran bahwa ternyata mereka bisa mengajarkan. Mereka bukan sengaja menyesatkan, mereka merumuskan. Tapi karena Alkitab belum lengkap, ya mereka juga tidak tahu mau mengacunya pada apa. Maka muncullah pemahaman yang aneh-aneh seperti itu, ya. Nah, karena itulah maka sekali lagi, kita tidak anti kepada bapak-bapak gereja. Kita berhutang banyak pada mereka. Tapi pada waktu kita mulai membahas sebuah ajaran, kita harus menjadikan Alkitab yang sudah lengkap di tangan kita itu menjadi satu dasar. Itulah sebabnya mengapa gerakan Protestanisme itu mendasarkan pada sola scriptura, hanya kitab suci. Tradisi-tradisi seperti tradisi dari Bapak Gereja tetap dipakai, tidak ditolak, tapi dipakai dengan selektif. Bahwa dalam terang Alkitab lah semua tradisi itu dinilai apakah benar atau tidak, apakah bisa dipakai, diterima atau tidak. Ya, demikian penjelasan saya. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.